Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang dasar, visi, misi, dan fungsi tujuan prinsip pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Faisal Pulwala, Sri Dewi Lakasyaraja, saya sendiri, dan Syahrina Kasyaraja. Saya di sini akan menjelaskan materi bagian dari dasar, visi, dan misi pendidikan. Visi merupakan gambaran tentang masa depan future yang realistik ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan mendatang. Hughes dan Maljuv adalah Akdon tahun 2006 menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk yang pertama, mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan tugas pokok. Yang kedua, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders atau sumber daya manusia organisasi, konsumen atau citizen, dan pihak lain yang terkait. Yang ketiga, menyatakan sasaran untuk kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang menurut Akdon tahun 2007. Pernyataan misi mencemarikan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Pernyataan misi harus yang pertama menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Dan yang ketiga, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi. Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan dan fungsi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan, yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, di sini dengan adanya pendidikan kita bisa berpikir jernih dan terbuka. Oke, dan pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan terbaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lain. Dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian serta keterampilan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat orang lain. Di samping memiliki tujuan, pendidikan pada hakikatnya memiliki fungsi, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak terjamin kehidupan emosional. Yang kedua, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan sosial. Dan yang keempat, peletakan dasar-dasar keagamaan. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seseorang manusia yang kritis dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang prinsip pendidikan.
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum atau sekolah negeri tidak boleh didasari agama, karena Sang Pencipta adalah Maha Esa dan menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada sebagian penganut agama tertentu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum atau sekolah negeri tidak boleh didasari perbedaan latar belakang, suku, ras, status sosial dan status ekonomi, maupun jenis kelamin dan usia, karena Sang Pencipta adalah Maha Esa dan menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada sebagian golongan tertentu. Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kecerdasan otak dan kualitas individu sebagai manusia. Nah, itulah materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.